Baik, semangat pagi Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu hal yang penting dalam pelaporan dana BOS, yaitu tertib pencatatan. Tertib pencatatan ini yaitu kesesuaian. Kita akan melihat kesesuaian antara BKU, buku kas umum, kemudian buku kas tunai, buku pembantu kas tunai, kemudian ada buku pembantu bank, juga ada buku pembantu pajak ya. Nah, ini salah satu contoh saja. Kita lihat dulu ini dari SDABC ya, dari SDABC yang ada di Magelang. Pertama, untuk tertib pencatatan ini, terlebih dahulu kita harus pastikan bahwa saldo awal di bulan Januari ini sesuai dengan yang ada di rekening koran sekolah masing-masing ya. Misal ini di SD ABC, harus dipastikan bahwa di awal tahun di bulan Januari itu masih ada saldo sebesar misalnya 1 juta. Kalau di sini dikatakan ada saldo bank 422.800 seperti itu. Selain itu, di SDABC ini dia masih ada pajak yang belum dibayar sebesar 1.499.000. Nah, ini tentu saja saldo awal ini terkait dengan penutupan kas di tahun sebelumnya. Kalau ini sekarang 2021, berarti dipastikan ini sama dengan penutupan kas tahun 2020, di mana di register penutupan kas itu pasti di sana ada berapa sisa saldonya. Sisa saldo dana BOS tahun 2020 yang bisa terdiri dari saldo bank, saldo kas tunai, maupun bisa juga masih ada pajak belum dibayar, walaupun ini diharapkan sudah tidak ada lagi ya besok Bapak Ibu semua. Nah, setelah kita pastikan bahwa saldo ini sudah betul, yang merupakan kalau di sini terdiri dari saldo bank dan juga pajak belum dibayar. Nah, sehingga saldo awal di bulan Januari 2021 SDABC yaitu sebesar 1.921.800, yang ini sudah terdiri dari semuanya ya, baik saldo bank, saldo kas tunai, dan pajak belum dibayar. Selanjutnya, dari buku kas umum bulan Januari kita harus pastikan ini sesuai juga dengan buku kas tunai dan buku pembantu yang lain, buku bank maupun buku pajak. Coba kita lihat buku kas tunainya. Sayangnya ini di bulan Januari belum muncul di sini ya. Tidak ada. Di buku kas tunainya ternyata SDABC ini belum menuliskan adanya kas tunai bulan Januari, padahal di bulan Januari oke. Ternyata memang kas tunainya 0 ya. Kas tunai 0, jadi betul kalau di BKT. Di buku kas tunainya ini juga 0, berarti sudah sesuai. Kemudian kita lihat di buku pembantu banknya. Kita lihat bulan Januari. Nah, saldo Januari 422.800. Ini sudah sama ya Bapak Ibu. Kemudian kita lihat di buku pajaknya, buku pajak di bulan Januari. Wah, sayangnya di bulan Januari di buku pajak ini belum menunjukkan adanya saldo pajak seperti itu. Nah, berarti kesalahan dari SDAPC yang pertama di sini ya Bapak Ibu. Seharusnya ketika di sini di BKU bulan Januari ternyata masih ada pajak belum dibayar, ini juga menjadi saldo pajak tersendiri di buku pembantu pajak. Nah, harusnya ada di sini ya. Misal saldo pajak 2020 seperti itu. Langsung saja dituliskan di sini, tidak masalah. Langsung kita tulis saja ya. Ini sama dengan ini. Jadi masih ada saldo pajak sekian
yang ini merupakan hutang pajak, seperti itu. Baik, dari BKU Januari belum ada transaksi ya, karena memang dana BOS tahun 2021 belum turun. Kita lanjutkan di bulan Februari. Ada apa yang dicatat di bulan Februari oleh SD ABC, kita bisa lihat di sini. Nah, saldo awal Februari masih sama. Nah, ternyata di bulan Februari itu dibayarkan hutang-hutang pajaknya, gitu ya. Bapak Ibu di sini bisa dilihat. Oh, sayangnya kok masih ada dikatakan dipungut seperti itu. Padahal seharusnya ketika itu adalah hutang pajak, maka seharusnya ini sudah tinggal setor semua ya. Tinggal setor semua. Intinya ya dibayarkan. Dibayar PPh 21, PPh 23 dan lain sebagainya, karena posisinya juga berada di kredit. Sehingga ini sekian sudah mengurangi ini. Tersisalah saldo di bank 422.800 dan pajak belum dibayarnya sudah dilunasi di bulan Februari. Coba kita lihat lagi bagaimana kas tunainya bulan Februari. Oke, betul ya, kas tunainya belum ada atau nol. Ini walaupun tidak ada belum ada transaksi, lebih baik tetap diisi ya Bapak Ibu, misalnya 0 seperti ini. Nah, 0 ya. Lalu bagaimana dengan pembantu banknya bulan Februari, kita lihat. Oke, masih ada sekian ya, ini silpa yang masih terus ada, belum digunakan juga. Kemudian buku pembantu pajaknya. Nah, seharusnya dituliskan di sini ya Bapak Ibu, jika sudah dibayarkan. Jadi misal saldo pajak bulan lalu. Bulan lalu ada saldo sekian. Kemudian seharusnya pembayaran ini masuk semua ini. Tapi ini diganti pembayaran ya. Oke. Intinya kita tambahkan di buku pajak ya. Ini sekian disesuaikan, ada yang 21, ada yang 23 dan 21. Oke. Kemudian ada yang 23. Kemudian ada PPN. Oke. Oh, ada pajak 23 lagi. PPN kita sesuaikan di sini.
PH 23. Ini ya, sehingga ya. Pembayaran pajak selama bulan Februari adalah 1499 yang merupakan hutang pajak, dan saldonya menjadi 0 ya, sudah tidak ada hutang pajak lagi di bulan Februari ini, di akhir Februari. Oke, selanjutnya kita lihat buku pembantu bank, sudah ya tadi. Oke, BKU Maret. Lanjut BKU Maret, saldo awal sama ya dengan tadi saldo akhir di bulan Februari. Nah, kemudian ternyata, ini tanggalnya tentu saja harus disamakan dengan yang ada di rekening koran atau di buku tabungan, dimana ini artinya penerimaan dana berarti dana masuk ke rekening sekolah ya, bukan ketika dana dicairkan, akan tetapi ketika dana diterima di rekening sekolah, maka itu sudah harus dicatat di BKU dengan tanggal yang sesuai dengan yang ada di rekening koran. Nah, kebetulan SD ABC ini pada tahap 1 ini menerima 25.650.000. Nah, kemudian mulai bulan Maret ini dilakukanlah belanja-belanja ya. Nah, apakah kemudian belanja ini bagaimana, apakah ini sudah sesuai dengan kita lihat sampai bawah dulu ya Bapak Ibu. Di sini jumlah penutupannya 8660.300. Akan tetapi saldo kas di sini ternyata lebih ya. Nah, ini menjadi pertanyaan ketika saldo kas berbeda dengan saldo di sini. Nah, coba kita lihat bagaimana dengan buku kas tunainya. Di buku kas tunai bulan Maret ini terima dana. Nah, ini saya tidak tahu ya, apakah SD ABC ini memang pada tanggal yang sama dengan ketika menerima dana itu kemudian langsung dicairkan. Karena ketika sudah masuk ke buku kas tunai, maka yang harus dicatat di buku kas tunai adalah pencairan dana. Pencairan dana, jadi dana itu dicairkan tanggal berapa. Nah, disinilah masuk buku kas tunainya. Kemudian semua belanja kita masukkan juga di buku kas tunai seperti itu. Nah, di sini menunjukkan bahwa ini tunai, kemudian belanjanya 17 sekian, sama ya dengan 17.412.500, sama, kemudian sisanya 82.37.500. Ini adalah sisa tunai di bulan Maret, 82.37.500. Nah,
saldo bank ini sepertinya yang salah ya, karena saldo bank tadi terakhir sudah tinggal 422.800 ya. Sehingga diperolehlah angka yang sama antara di sini dan juga di sini saldo kasnya. Terdiri dari bank dan kas tunai. Kemudian bagaimana dengan buku pajaknya? Di bulan Maret tentu saja belum ada ya ternyata di bulan Maret ini pemungutan maupun penyetoran pajak. Kita lihat GTT oke. Apakah memang tidak ada pajak? Oh iya betul, memang tidak ada pajak ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan ke BKU bulan April. BKU bulan April SD Negeri ABC dengan saldo awal merupakan saldo akhir di bulan Maret 8660.300. Kemudian dilakukanlah belanja berjumlah 7931.100. Nah, ini juga ada selisih ya, ada perbedaan di sini. Kira-kira di mana ini? Nah, bisa kita lihat. Nah, ini salah karena mengacunya ke BKU Januari, harusnya ini sudah ke Maret ya. Nah, ini sudah sama. Sekarang kita coba lihat dengan buku kas tunainya. Buku kas tunai ini 8237500 tadi, kemudian masuk di April 8237500, kemudian belanjanya sejumlah 7931.100. Ini sama ya, sama dengan ini tadi 7931.100. Kemudian sisa kas tunainya 306.400 ya, betul, 306.400 sisa kas tunai, dan saldo di bank 422.800 yang merupakan silpa tadi ya. Ya, ini sudah betul. Kemudian kita lihat bagaimana dengan BKU bulan Mei. BKU bulan Mei saldo awal 729.200 sudah betul. Kemudian ternyata di sini ada penerimaan dana BOS di tahap 2 ya. Ini sekarang kita menyebutnya tahap ya Bapak Ibu, tahap 1, tahap 2 seperti itu. Di Mei ini diterima 34.200, ini harus sama persis dengan yang ada di rekening koran ataupun buku tabungan dengan tanggal yang sama itu. Kemudian dilakukanlah belanja di bulan Mei ini, belanjanya 8.484.200 sehingga saldo akhirnya 26.445. Ini sama ya. Oh, ini harusnya merujuknya ke bulan sebelumnya ya. Kita bandingkan dengan BKT-nya. Nah, ini sudah sama bulan Mei, maaf Bapak Ibu. Oh, ternyata sayangnya BKT-nya belum sampai bulan Mei ya. Nah, ini sebetulnya tinggal di copy lagi. Bagaimana membuat
PKT Bapak Ibu. Lihat sisa tadi 306 400, kemudian ada penerimaan bertahap 2, oke, apakah sudah sama? 84 200 dan sisanya 26 022 200 belum sama ya. Oh, sudah 26 022 200. Oke, kemudian buku pembantu bank 422 800 tetap tidak ada ini ya, cuma ada penerimaan lagi. Ini pos tahap 2. Kemudian kita lihat buku pembantu pajaknya nihil ya Bapak Ibu, ini tidak ada pajak yang harus dibayar. Kemudian terakhir di semester 1 kita lihat di bulan Juni. Sebentar ini. Oke. Di bulan Juni saldo awal Juni 26.445.000. Kemudian dilakukan belanja. Nah, ini mulai ada pajak ya. Mulai ada pajak PPN, di sini muncul PPN dipungut dan dibayarkan seperti itu. Belanjanya 22 266 868. Ini karena saldo banknya tidak sesuai ya. Oke. Bagaimana dengan BKT? Kita copy lagi ya, karena ternyata BKT Juni ini belum ada. Ini tadi Mei ya. Dan ini Juni. Ya. Kita sesuaikan dengan BKU Juni. Kemudian saldo awal Juni dia apakah sudah sama? 22 266 868, kemudian 4937 150. Sudah ya. Kemudian bagaimana dengan pembantu banknya? Ini tetap di bulan Juni tidak ada yang berubah. Pembantu pajaknya sayangnya di bulan Juni ini belum dicatat ya, padahal tadi di BKU Juni sudah kelihatan ada dipungut dan dibayarkan PPNDN. Nah ini tapi sayangnya belum ada
tanggalnya ya Bapak Ibu. Seharusnya dipungutnya ketika tanggal transaksi, kemudian dibayarkannya segera ya. Nah, ini menjadi pertanyaan, kenapa belum dicatat di buku pajak? Apakah sudah dipungut tapi belum dibayar sehingga menjadi hutang pajak, tapi di sini tidak hutang? Nah, ini perlu. Misal ini sudah dibayar ya Bapak Ibu. Contohnya ini sudah dibayar. PPN harusnya dicatat di buku pembantu pajak bulan Juni. PPN sebesar ini. Ya. Ketika dia PPN-nya sudah dibayar, berarti di bulan Juni ini dicatat dipungut PPN dan dibayarkan menjadi kredit, sehingga saldo buku pembantu pajaknya Sekian Bapak Ibu contoh dari masalah pelaporan yang pertama terkait dengan tertib pencatatan, yaitu bagaimana kesesuaian pencatatan di BKU, kemudian BKT, buku bank, dan buku pembantu pajak seperti itu. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.